Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Berjumpa kembali di dalam renungan harian Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur pada hari Selasa 8 November 2022. Bersama-sama kita hendak merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Markus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian sabdanya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apabila mendengar kata mujizat, apa yang ada di dalam benak pikir Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Ya, seringkali kita memahami mujizat itu suatu peristiwa yang spektakuler. Dalam bahasa Jawa kang ngedap-edapi. Peristiwa itu di luar jangkauan akal budi pikir manusia. Dan peristiwa itu biasanya terjadi dilekatkan kepada Sang Maha Kuasa atau Tuhan yang berprakarsa, berotoritas memberikannya. Manusia hanya meminta dan pada akhirnya menerima saja. Manusia sebagai pihak yang pasif dan Allah Sang Maha Kuasa Tuhan sebagai pihak yang aktif berprakarsa. Namun yang menarik yang terjadi di dalam perikop yang kita baca saat ini, mujizat itu tidak hanya domain karya prakarsa Tuhan saja yang hujuk-hujuk mak bedunduk bak sulap bim salabin abrah kadabrah. Tetapi mujizat itu terjadi atas peran kerjasama yang diusahakan, yang dikaryakan oleh 4 orang yang berprakarsa, menggotong orang lumpuh, menaikkan ke atas atap, dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring ke depan Yesus. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah mujizat. Ketika ada prakarsa dari beberapa orang, itulah awal mula dari kesembuhan orang lumpuh itu terjadi. Mujizat tidak hanya mak bedunduk, hujuk-hujuk terjadi begitu saja, namun mujizat terjadi atas karya peran serta dari manusia yang berusaha. Tuhan memberikan lengkap utuh akal budi di dalam diri manusia tersebut. Sekarang pertanyaannya, maukah kita berkarya, mengusahakan, bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat, mendatangkan sukacita bagi sesama, bagi keluarga? Jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya menunggu berkat dari Tuhan, jangan hanya menunggu mujizat yang mak bedunduk spektakuler terjadi, tetapi berkaryalah sehingga mujizat itu bisa
terjadi dan saudara alami. Tuhan memberkati. Amin.